Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Pramudita Azahra dengan NIM 21010400059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat mengenai proses morfologi kelas kata nomina pada penggalan novel Rumah Tanpa Jendela. Pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik. Sintaksis mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam sebuah kalimat. Ada beberapa kategori sintaksis dalam bahasa Indonesia. Salah satunya sintaksis nomina. Menurut Rima Hajani dan kawan-kawan, dalam buku Sintaksis Bahasa Indonesia tahun 2021, sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas tentang seluk-beluk kalimat, klausa, serta frasa. Sintaksis juga mempelajari dasar dan proses pembentukan kalimat dalam sebuah bahasa. Ada 4 jenis kategori sintaksis. Kategori ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang dipakai dalam penyusunan sebuah kalimat. Salah satu kategori sintaksis yaitu nomina atau kata benda. Nomina sering disebut kata benda. Dari segi sintaksisnya, nomina mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam kalimat yang predikatnya verba, nomina cenderung menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap. Yang kedua, nomina tidak dapat diingkarkan dengan tidak. Yang ketiga, lazimnya nomina dapat diikuti oleh adjektiva, baik secara langsung maupun dengan perantara kata yang. Nomina atau sering disebut dengan kata benda merupakan salah satu jenis kata yang biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kelas kata ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibedakan dalam alam di luar bahasa. Dikutip dari Jurnal Keberlakuan Nomina sebagai predikat dalam kalimat bahasa Indonesia, Kajian Sintaksis tahun 2018, karya Mujahid Zainul Ambia, nomina merupakan kategori yang secara sintaksis tidak memiliki potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, serta berpotensi untuk didahului dengan partikel dari. Nomina dibagi menjadi dua bentuk, yakni nomina dasar, dilansir dari perilaku sintaksis verba, nomina, pronomina, dan numeralia dalam bahasa Indonesia tahun 2017. Karya I Gusti Ngurah Ketut Putrayasa. Nomina dasar memiliki bentuk monomorfemik, contohnya gambar, rumah, meja, batang, dan lainnya. Nomina turunan, bentuk nomina ini mempunyai sifat polimorfemis, karena nomina turunan dibentuk dari nomina dasar atau kategori kata lainnya, seperti verba dan adjektiva. Nomina turunan dibuat dengan menambahkan prefiks, sufiks, atau konfiks, contohnya pembeli, perbuatan, kekuatan, dan lainnya. Ciri sintaksis nomina dalam sistem morfologi nomina dalam bahasa Kulit Susu tahun 2015 karya Sarmin. Nomina sering juga disebut kata benda. Nomina dapat dilihat dari dua segi, yakni segi semantik dan sintaksis. Jika dilihat secara semantik, nomina mengacu pada binatang, manusia, benda, konsep atau pengertian. Sedangkan dari segi sintaksis, nomina mempunyai 3 ciri, yaitu pada kalimat yang predikatnya berupa verba, nomina cenderung memiliki fungsi subjek, objek, atau pelengkap, namun tidak dapat dijadikan bentuk ingkar dengan kata tidak. Nomina biasanya dapat diikuti dengan kata adjektiva, baik secara langsung maupun dengan memakai perantara kata yang. Lalu yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis kata nomina yang ditemukan di penggalan novel? Yang kedua, apa makna nomina yang ada pada penggalan novel? Lalu yang C, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mendeskripsikan kata nomina yang ada pada novel. Yang kedua, untuk mendeskripsikan makna yang ada pada penggalan novel. Lalu yang D, manfaat penulisan. Ada manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah penelitian bahasa Indonesia, khususnya bidang morfologi kelas kata nomina. Manfaat praktis. Manfaat bagi masyarakat. Dengan membaca penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui proses morfologis kelas kata nomina pada novel Rumah Tanpa Jendela. Yang kedua, ada manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi peneliti untuk melahirkan suatu karya yang bermanfaat. Lalu ada manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai kelas kata nomina pada novel Rumah Tanpa Jendela. Lalu kita masuk ke pembahasan. Penelitian yang relevan. Noviani Windia tahun 2000 diberi judul Kajian Morfologik Nomina dalam Novel. Sampai Maut Memisahkan Kita, karya Wirawe dengan tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses pembentukan nomina secara morfologik. Yang kedua, menemukan makna-makna gramatikal yang dihasilkan oleh nomina yang terdapat dalam novel Sampai Maut Memisahkan. Dan ketiga, menentukan jenis-jenis nomina dalam novel Sampai Maut Memisahkan. Penelitian yang ditulis oleh Noviani Windia mirip dengan penelitian yang penulis tulis saat ini, karena membahas topik yang hampir sama dengan media yang sama, yaitu novel. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, ciri utama dari nomina atau kata benda dilihat dari adverbia. Pendapatnya adalah kata-kata yang termasuk kelas nomina. Yang pertama, tidak dapat didahului oleh adverbia negasi tidak. Jadi kata-kata kucing, meja, bulan, rumah, dan pensil berikut adalah termasuk nomina karena tidak dapat didahului oleh adverbia negasi tidak. Lalu yang kedua, tidak dapat didahului adverbia derajat, agak, contohnya lebih, sangat, dan paling.
Yang ketiga, tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan, wajib. Yang keempat, dapat didahului oleh adverbia yang menyatakan jumlah seperti satu, sebuah, sebatang, dan sebagainya. Contoh, sebuah meja, sebatang pensil, seekor kucing, dan 2 orang mahasiswa. Yang B, nomina turunan dapat dikenali dari afiks-afiks yang diembuhkan pada dasar, yakni yang pertama, prefiks ke. Nomina prefiks ke, contohnya ketua, kekasih, dan kehendak. Yang kedua, konfiks ke an. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks ke an. Pertama, yang dibentuk langsung dari bentuk dasar, baik dari nomina tunggal maupun majemuk. Contohnya, hutan plus ke an menjadi kehutanan. Yang kedua, dibentuknya dari nomina tetapi melalui verba yang menjadi predikat dalam suatu klausa. Contohnya, keberanian yang diturunkan dari verba berani dari klausa mereka sesungguhnya berani. Yang ketiga, prefiks pe. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan prefiks pe. Pertama, yang mengikuti kaidah persengawan, mempunyai hubungan dengan verba prefiks me transitif dan verba dasar. Contohnya, perawat dari verba dasar rawat dan verba me transif merawat. Yang kedua, yang tidak mengikuti kaidah persengawan, mempunyai hubungan dengan verba prefiks ber yang menyatakan tindakan. Contohnya, beladang dari kata dasar ladang melalui verba berladang. Yang keempat, konfiks pean. Contoh pean dalam pembentukan nomina mempunyai 6 buah bentuk, yaitu pean, peman, penan, penyan, pengan, dan pengean. A. Bentuk pean digunakan apabila bentuk dasarnya berawal fonem R, L, W, Y, M, N, N, Ang. Contoh perawatan, pelarian, penantian. Lalu B. Pembentukan peman digunakan apabila bentuk dasarnya berawalan fonem B, P, F, dan V. Dengan catatan fonem B diwujudkan dan fonem P disenyawakan dengan bunyi sengau dari konfiks yang bersangkutan. Contohnya, pembinaan, pemotongan. C. Bentuk penan digunakan apabila bentuk dasar berawalan dengan fonem D dan bunyi sengau dari konfiks itu. Contohnya, pendengaran, penertiban. E. Bentuk pengan digunakan apabila bentuk dasarnya berawalan fonem K, G, H, H, A, I, U, E, O. Dengan catatan, fonem K disenyakan dengan bunyi sengau dari konfiks itu. Contohnya, pengiriman, penghukuman. F. Bentuk pengan digunakan apabila bentuk dasarnya berupa dasar eka suku. Contoh, pengeboran, pengecoran. 5. Konfiks per an. Ada 2 macam proses pembentukan nomina dengan konfiks per an. Yang pertama, nomina berkonfiks per an yang dibentuk dari dasar melalui verba ber. Bentuknya mengikuti perubahan bentuk prefiks ber sehingga menjadi peran, pean, dan pelan. Contohnya, perdagangan dari verba berdagang, pekerjaan dari verba bekerja, pelajaran dari verba belajar. 2. Nomina berkonfiks per an yang dibentuk dari dasar nomina. Contoh, perkaratan, perkantoran. Yang keenam, sufiks an. Nomina bersufiks an dibentuk dari kata dasar langsung memiliki makna gramatikal. Contoh, harian mempunyai makna gramatikal tiap-tiap. Bentuk dasarnya memiliki komponen makna, plus ukuran atau plus takaran. 7. Sufiks nya. Ada 2 bentuknya. Pertama, nya sebagai pronomina persona ketiga tunggal. Contoh, saya mau minta tolong kepadanya. Kedua, nya sebagai sufiks seperti pada kata-kata naiknya, turunnya, dan mahalnya. Yang kedelapan, prefikster. Nomina prefikster dengan makna gramatikal yang di dasar hanya terdapat sebagai istilah dalam bidang hukum. Contohnya tersangka, terperiksa, terdakwa, tergugat, dan terpidana. Lalu yang ke-9, infiks L, M, dan R. Nomina berinfiks contohnya telunjuk dari kata tunjuk, gemetar dari kata getar, seruling dari kata suling. Ke-10, sufiks dari bahasa asing. Nomina bersufiks asing, kosakatanya diserap sekaligus dengan sufiks yang menjadi penanda kategori serapan itu. Contohnya, in pada kata hadirin, ak pada kata muslihat, si pada kata musisi. C. Dilihat dari segi semantik, khususnya dari komponen makna utama yang dimiliki kata-kata berkelas nomina dibedakan atas 11 tipe, yaitu pertama, tipe pertama memiliki komponen utama plus orang, yaitu nomina yang memiliki komponen makna plus nama diri, misalnya Ahmad, Sudin. Yang kedua, nomina yang memiliki komponen makna plus nama perkerabatan, misalnya ibu, bapak, adik. Yang ketiga, nomina yang memiliki komponen makna plus nama pengganti, misalnya dia, kamu. Keempat, nomina yang memiliki komponen makna plus nama jabatan, misalnya guru, gubernur. Yang kelima, nomina yang memiliki komponen makna plus gelar, misalnya Raden, Tengku.
Yang keenam, nomina yang memiliki komponen makna plus nama pangkat, misalnya letnan, sersan. Tipe kedua yang memiliki komponen utama plus nama institusi, misalnya pemerintah, DPR, universitas, bank. Selain itu juga memiliki komponen utama orang metaforis. Sehingga kata-kata tipe kedua ini termasuk fungsi sintaksis seperti nomina tipe pertama. Tipe ketiga yang memiliki komponen makna utama plus binatang seperti kucing, kambing, cacing, dan kecoa. Tipe keempat yang memiliki komponen makna utama plus tumbuhan seperti bayam, kelapa, dan rumput. Tipe kelima yang memiliki komponen makna utama plus buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk. Tipe keenam yang memiliki komponen makna utama plus bunga-bungaan seperti mawar, cempaka. Tipe ketujuh yaitu memiliki komponen makna utama plus peralatan seperti piring, gergaji, dan obeng. Tipe kesembilan yaitu memiliki komponen makna utama plus nama geografi seperti kota, desa, dan laut. Yang kesepuluh yaitu memiliki komponen makna utama plus bahasa baku seperti semen, pasir, kapur, dan batu. Tipe ke-11 yaitu yang memiliki komponen makna utama plus kegiatan seperti olahraga, rekreasi, debat, dan piknik. Sekilas tentang karya. Pada kesempatan kali ini, peneliti memilih novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Yadiah untuk dianalisis sebagai tugas morfologi dalam kelas kata nomina. Berikut beberapa penggalan mengenai novel tersebut. Berapa kali kita harus kehilangan orang yang begitu penting dalam hidup? Sepasang mata milik seorang gadis cilik tampak khusyuk mengamati sekeliling ruang putih bersih. Berpindah-pindah dari monitor dengan angka-angka yang tidak dia mengerti, yang selalu mengeluarkan bunyi teratur itu, ke selang-selang panjang dengan cairan bening yang mengalir dengan bermuara ke pergelangan tangan satu sosok yang terbaring di ranjang. Seseorang yang begitu dicintainya, kerabat satu-satunya. Allah jangan biarkan dia meninggal. Matanya berkaca, butiran air yang ingin tumpah ditahannya sekuat tenaga. Gadis kecil dengan bola mata bulat itu menggigit bibir keras-keras, berharap dengan begitu air yang menderas akan berhenti. Dia harus kuat, percuma menangis. Dia harus kuat, lebih baik berdoa. Ibunya dulu sering mengulang-ulang kalimat itu. Berdoa, Ra, mengaji, minta sama Allah. Apa Allah selalu mengabulkan doa? Dia ingat perempuan yang melahirkannya tersenyum saat mendengar pertanyaan itu. Allah mendengar doa Ra. Allah nggak pernah menyanyiakan doa yang meminta. Rara tidak puas mengejar lagi. Tapi apa pasti dikabulkan, Bu? Rara ingin punya jendela. Kalimat itu menggantung sejenak sebelum bersuara pelan. Rara juga ingin ibu sembuh. Perempuan dengan wajah teduh itu menggenggam tangan anak satu-satunya sebelum berbisik. Allah pasti mengabulkan setiap doa Rara. Tapi kadang ada doa-doa lebih penting yang harus didahulukan. Tapi Rara ingin ibu sembuh. Rara ingin waktu berulang dan peristiwa yang menyebabkan ibu sakit tidak perlu terjadi. Seperti membaca pikiran Rara, ibu mulai mengusap-usap rambut anak semata wayangnya itu. Rara bacakan ayat Al-Quran untuk kesembuhan ibu ya, masih ingat. Jemari ibu yang bergetar susah payah membuka halaman Al-Quran yang dibawakan Rara ke pembaringan. Dan di halaman itu, telunjuk ibu berhenti. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84 dalam hening, hanya suara jernih Rara yang patah-patah mengaji. Dan sekarang, ayat yang sama ingin dibacakannya bagi sosok terkasih yang sudah hampir seminggu tak menyapanya lagi. Jangan menangis Ra, berdoa. Suara ibu entah siapa yang membawanya hampir ke telinga. Rara menggigit bibirnya lagi, air mata ini sulit sekali diatur. C. Pembahasan. Yang pertama, mata milik seorang gadis cilik. Kata mata termasuk nomina sebab. Kata mata tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata mata jika diingkarkan tidak menjadi tidak mata, tetapi menjadi bukan mata. Dan ini termasuk kata nomina yang dilihat dari adverbianya, karena tidak dapat didahului oleh adverbia negasi tidak, dan tidak bisa didahului oleh adverbia derajat, tetapi dapat didahului oleh adverbia jumlah. Contohnya seperti sebuah mata. Lalu yang kedua, cairan bening. Kata cairan termasuk kata nomina sebab. Kata cairan tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata cairan jika diingkarkan tidak menjadi tidak cairan, dan dengan kata bukan menjadi bukan cairan, termasuk kata nomina yang dilihat dari adverbianya, karena tidak bisa didahului oleh adverbia tidak dan tidak bisa didahului adverbia derajat seperti agak, dan juga tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan seperti wajib dan lain-lain. Yang ketiga, gadis kecil. Kata gadis termasuk kata nomina sebab. Kata gadis tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata gadis jika diingkarkan tidak menjadi tidak gadis, tetapi menjadi bukan gadis, dan termasuk nomina yang memiliki komponen makna plus nama
dan termasuk nomina yang memiliki komponen makna plus nama perkerabatan. Lalu yang keempat, ibunya dulu. Kata ibunya termasuk kata nomina sebab. Kata ibunya tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata ibunya jika diingkarkan tidak, menjadi tidak ibunya, tetapi menjadi bukan ibunya. Dan ini termasuk nomina turunan yang dilihat dari sufiks-sufiksnya, dengan menggunakan sufiksnya sebagai pronomina persona ketiga tebal. Yang kelima, dia harus kuat. Ini termasuk kata nomina sebab kata dia tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Jika dia diingkarkan tidak, menjadi tidak dia, tetapi menjadi bukan dia. Dan termasuk nomina yang memiliki komponen makna plus nama pengganti. Yang keenam, berpindah-pindah dari monitor. Kata monitor tersebut nomina sebab. Kata monitor tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata monitor jika diingkarkan tidak, menjadi tidak monitor. Dan jika dengan bukan, menjadi bukan monitor. Dan termasuk kata nomina yang dilihat dari adverbianya, karena tidak bisa didahului oleh adverbia tidak, dan tidak bisa didahului oleh adverbia derajat, tetapi dapat didahului oleh adverbia jumlah, contohnya sebuah monitor. Yang ketujuh, pembaringan. Kata pembaringan termasuk nomina sebab. Kata pembaringan tersebut tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, melainkan dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kata pembaringan jika diingkarkan tidak, menjadi tidak pembaringan, tetapi menjadi bukan pembaringan. Dan termasuk nomina turunan yang dapat dikenali dari afiks-afiksnya dengan bentuk pam-an. Digunakan apabila bentuk dasarnya berawalan fonem B, P, F, dan V. Dengan catatan, fonem B diwujudkan dan fonem P disenyawakan dengan bunyi sengau dari konfiks yang bersangkutan, dan termasuk nomina yang dilihat dari adverbianya, karena tidak dapat diberi adverbia negatif tidak. Lalu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai proses morfologis kelas kata nomina, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kelas kata nomina dapat diketahui dengan menambahkan kata bukan di depannya. Selain itu, kelas kata nomina dapat diketahui dari adverbianya, nomina turunan, dan dapat dikenali dari afiks-afiks yang ada, dan juga nomina dapat dikenali dari segi semantik. Pada penelitian kali ini, ditemukan lebih banyak nomina yang diketahui dari adverbianya. Lewat penelitian ini, diharapkan para pembaca menjadi mengetahui bahwa kelas kata nomina lebih sering ditemukan di berbagai tulisan daripada kelas kata yang lain. Lalu saran. Berdasarkan simpulan yang tertera di atas, maka penulisan menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat mengkaji proses morfologis kelas kata lain seperti verba, numeralia, pronomina, adjektiva, adverbial, dan kata tugas karena saat ini penulis hanya meneliti proses morfologis kelas kata nomina saja. Peneliti juga menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya dapat menggunakan media lain seperti cerpen, karena pada penelitian ini penulis hanya meneliti penggalan dari novel saja. Daftar pustaka, I Gusti Ngurah Ketut Putra Yasa pada tahun 2018 dalam bukunya Ragam Bahasa Indonesia Universitas Udayana. Lalu ada Tri Mahajini dan kawan-kawan tahun 2021 dengan bukunya Sintaksis Bahasa Indonesia. Lalu dengan Hari Mukti Frida Laksana tahun 2001 dalam Kamus Linguistik Jakarta. Lalu diambil dari kompas.com. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.